sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, sebagai tanda penyerahan kami kepadamu. Ini Tuhan, keberadaan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, tolong kami, beri kami kemampuan-Mu untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan beri kami kemampuan-Mu untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya jangan kami berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah tidak menghendaki manusia binasa kekal. Pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan
ke pohon kehidupan. Allah menciptakan manusia sempurna adanya. Bahkan Allah memberikan kedudukan kepada manusia setingkat lebih rendah daripada Allah. Dan Allah memberikan kedudukan dan wewenang yang jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, supaya manusia menjadi wakil Allah untuk menguasai bumi dan ciptaan Allah yang lainnya. Firman Tuhan katakan, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Allah menciptakan kita manusia bukan untuk kita meninggal, tetapi untuk kita hidup selama-lamanya. Tapi kenapa kita harus meninggal? Karena manusia memilih jalannya sendiri untuk melanggar perintah Allah. Perintah yang mana? Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi sekalipun manusia telah melanggar perintah Allah, Allah tetap mengasihi manusia ciptaannya, yaitu dengan sebuah misi penyelamatan, yaitu dengan cara dan waktunya Allah sendiri, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Allah mengusir manusia dari Taman Eden, karena di Taman Eden ada buah pohon kehidupan yang membuat manusia hidup selama-lamanya. Allah tidak menghendaki manusia yang telah jatuh ke dalam dosa mengalami kematian kekal. Dan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu sebabnya jalan ke pohon kehidupan dijaga oleh beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Dan Allah Bapa tetap mengawasi setiap manusia ciptaannya yang telah jatuh ke dalam dosa, untuk melihat apakah ada manusia yang berakal budi dan yang mencari Allah. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Di dalam kitab Mazmur pasal 14 ayat 2-3, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa memiliki suatu kecenderungan hidup untuk menjauh dari Allah dan lebih memilih apa yang menjadi keinginan tuannya yang baru, yaitu iblis. Dan sebagaimana kelakuan iblis itulah yang diperbuat oleh manusia berdosa, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuhan Yesus menggambarkan Bapa di dalam perumpamaan anak yang terhilang, di mana Bapa senantiasa menunggu kedatangan anaknya si bungsu yang terhilang, sehingga pintu rumahnya dibiarkan terbuka untuk menyambut kedatangannya. Dan ketika anaknya kembali pulang ke rumah bapaknya,
Belum sempat anaknya berkata-kata akan penyesalannya, telah meninggalkan bapaknya. Bapaknya telah berlari menyambut kedatangan anaknya, memeluknya, menciumnya dengan penuh kasih dan sayang kepada anaknya. Anaknya diberinya cincin, dikenakannya sepatu, dan dibuatnya pesta yang meriah karena anaknya yang hilang didapatkan kembali. Demikian juga dengan Allah Bapa di sorga. Dia selalu menunggu kita manusia berdosa untuk bertobat, untuk kita datang dengan ketulusan hati, memohon pengampunan yang dari Allah. Maka Allah akan sangat bersuka cita, Allah akan sangat mengasihi kita dan tidak lagi mengingat-ingat dosa kita lagi, karena adalah kesukaan Bapa untuk mencium anak-anaknya yang datang kepadanya dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hatinya datang kepadanya. Dan seisi sorga bersuka cita apabila ada satu orang bertobat meninggalkan dosa-dosanya. Yesus Kristus yang telah turun dari sorga datang ke dunia ini dan menjelma menjadi manusia supaya dapat menolong kita manusia berdosa, supaya kita dapat diselamatkan untuk menggenapkan misi Allah, rencana Allah atas dunia ini, itu menyelamatkan manusia berdosa. Tanpa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, maka tidak ada keselamatan. Karena manusia berdosa, sepintar apapun, sehebat apapun, dia tetaplah manusia berdosa yang sudah tunduk takluk pada kuasaan iblis dan tidak bisa melepaskan dirinya. Manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri kecuali ditolong oleh tangan Allah yang sangat kuat. Manusia yang sudah terputus hubungan dengan Allah ini tentunya akan mudah kalah dengan keadaannya yang lemah dan terintimidasi oleh rasa bersalah, takut, bimbang, khawatir. Itu sebabnya harus ada manusia yang kuat, manusia yang tanpa dosa, yang tidak mudah dikalahkan oleh tipu daya iblis. Itu sebabnya Allah turun ke dalam dunia ini dalam rupa manusia. Namanya adalah Yesus Kristus, firman Allah, perkataan Allah, perkataan Sang Pencipta. Dia yang menciptakan dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi dunia menolak dia karena dunia tidak mengenal siapa Yesus Kristus sebenarnya. Ia telah ada di dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Yesus Kristus yang telah disalibkan, dialah Allah yang telah merelakan dirinya menjelma menjadi manusia. Tujuannya datang ke dalam dunia untuk menderita sengsara, mati dan disalibkan untuk korban penebusan dosa manusia. Rasul Petrus katakan di dalam khotbahnya, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah dengan maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Yesus Kristuslah yang telah membuka jalan ke pohon kehidupan di taman Firdaus Allah. Yesus Kristus telah merelakan dirinya tertebas oleh pedang kerubium yang berjaga-jaga di jalan pohon kehidupan dan melalui kematiannya di atas kayu salib. Sehingga kita yang percaya kepadanya, kita yang telah setia dan yang menang, berhak atas pohon-pohon kehidupan Allah dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang Sunda, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Kiranya firman Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita tetap bertahan di dalam iman percaya kita kepadanya, untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan pemberitaan Yesus yang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita tetap mempercayai Dia sebagai Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Dia bukanlah Allah yang mati. Biarlah kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap mempercayai Tuhan dalam segala perkara di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang berjanji untuk menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita tetap setiawan sampai pada akhirnya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima saat ini Bapa. Untuk kami senantiasa berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap mempercayai Engkau saja dalam hidup ini. Supaya kami tetap bertahan. Oh Tuhan, kami tetap setia sampai, oh Tuhan, pada akhirnya Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.